Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan ngobrolin intinya mengenai dua hal nih ya. Yang pertama adalah peningkatan Bitcoin dominance dalam beberapa hari ke belakang yang tentunya berpengaruh terhadap altcoins. Dan berpengaruh juga terhadap peluang kita untuk mulai akumulasi. Ya, dikasih kesempatan akumulasi nih ya. Nah, akumulasi di mana? Ini berhubungan dengan bahan kedua yang akan kita bahas, yaitu adalah promo yang sedang berjalan di CoinEx. Ada penawaran sebesar 186 USDT yang kita bisa dapatkan bagi para pengguna baru ya. Tapi sebelum kita masuk ke penjelasan dari CoinEx, kita akan bahas dulu sedikit mengenai Bitcoin dominance ya. Nah, jadi kita bisa lihat dari tanggal 18 Desember kemarin, Bitcoin dominance tiba-tiba meningkat dengan cukup signifikan. Ya, daily close di atas dari MA50, retest 2 kali ke MA20 ya. Nah, tentunya ini membuat Bitcoin outperform beberapa alts. Ya, nggak semua, tapi beberapa alts. Kita ambil contoh yang paling kerasa tuh Matic ya. Matic dia ngedrop dengan lumayan ya. Buat lo akumulasi kemarin di MA50 sayangnya sudah masih sedikit minus. Struktur sebenarnya yang baru tuh ada di sini ya. Maybe nanti gua akan mungkin update ke ini ya, ke DCWT. Nah, selanjutnya juga mungkin kerasa tuh kayak XRP lumayan ya, tapi nggak terlalu parah lah ya. Nah, tapi intinya alt sekarang mulai ada kesempatan ya. Mulai ada kesempatan untuk kita mulai akumulasi sedikit-sedikit ya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk langsung ke promo dari CoinEx ya. Sekali lagi ini untuk para pengguna baru, nilainya sebesar 186 USDT. Ini durasinya tuh dari tanggal 18 Desember sampai tanggal 25. Jadi udah lumayan mepet nih. Buat lo yang pengen ikutan, kita bahas ya langsung. Yang pertama adalah selesaikan setor untuk klaim hadiah ya. Jadi apabila dalam kurun waktu 7 hari setelah acara berlangsung, kita selesaikan setoran pertama, akumulasi lebih dari 30 USDT, kita bisa klaim hadiah sebesar 6 USDT ya. Lalu yang kedua adalah ini sama ya 7 hari, apabila kita akumulasi volume perdagangan spot lebih dari 60 USDT, kita bisa mengklaim 10 USDT voucher cashback. Ini lumayan gede ya, berarti 1/6-nya ya. Lalu dalam 7 hari juga ya, apabila akumulasi perdagangan spot lebih dari 6.000 USDT, kita bisa klaim hadiah 20 USDT ya. Dan yang terakhir kita juga bisa mendapatkan apabila kita trader futures juga nih ya. Jadi ini kan buat store pertama, ini buat trader spot, ini buat futures. Untuk futures apabila 7 hari setelah acara berlangsung kita selesaikan perdagangan futures pertama, akumulasi volume perdagangan lebih dari 260 USDT, kita bisa mengklaim hadiah sebesar 10 USDT. Lalu buat yang lebih gedenya ini 26.000 USDT, kita bisa mendapatkan 20 USDT. Dan selanjutnya apabila kita trading futures lebih tinggi daripada 260.000 USDT secara volume ya, kita bisa mendapatkan 60 USDT. Kalau dihitung semua jadi 186 USDT. Ya, jadi ini cocok banget buat lo yang memang pengen akumulasi. Nah, ini mungkin jadi salah satu pertimbangan buat lo yang pengen ya buat akumulasi, bisa dipertimbangkan di CoinEx karena memang ada keuntungannya bagi para pengguna baru ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Selain dari ini kita bisa ngapain aja? Tentunya ya bisa segala macam ya. Kita bisa trading futures, bisa juga perdagangan spot dan seterusnya ya. Untuk yang spot ya, ini spot atau futures? Ini futures ya, spot dulu. Nah, untuk spot lagi-lagi ya, ini seperti yang gue bilang dari tahun-tahun kemarin, ini sepertinya tuh udah kayak ada satu perjanjian tidak tertulis gitu ya. Setup dari exchanger itu kurang lebih begini ya. Pair di kiri, terus order book di kanan, sisanya si chartnya di tengah pakai trading view ya. Dan di sini ya sama aja, tinggal kita limit buy, market dan seterusnya. Ini bisa dibilang kalau buat orang-orang yang baru ikut dari cycle ini atau baru dari cycle kemarin sih nggak terlalu aneh ngelihatnya ya. Tapi buat gue yang dari 2016 ini enak ya jujurnya. Kalau gue tuh dulu setiap kali ganti exchanger itu formatnya beda jauh. Jadi kadang-kadang suka ini mau buka order gimana sih dan seterusnya. Nah, dengan semua exchanger kayak begini ya udah bikin seragam, ini jadi enak. Lu pindah-pindah exchanger nggak kerasa gitu ya. Sisanya sih sama. Lalu untuk futures juga kalau kita lihat di sini ya lagi-lagi sama ya, dan kita bisa pilih mau apa namanya secara volumenya seperti apa ya. Sorry, bukan volume tapi secara si leverage-nya mau sebesar apa ya.
Dan buat yang belum pernah juga buka posisi futures ada tutorialnya dan seterusnya ya. Nah, terus buat yang mungkin ngerasa, "Bang, gua tuh sebenarnya akumulasi kripto tuh pengen, tapi kalau ngelihat chart gini gue pusing, Bang. Gue udah nyobain belajar bertahun-tahun tapi nggak bisa-bisa. Ada nggak sih, Bang, yang gue nggak usah lihat-lihat beginian, gue cuma pengen beli misalkan BTC setiap hari Senin misalkan jam 7 itu feng shui-nya paling bagus gitu katanya ya. Ya nggak tahu lah, setiap orang punya angka unik masing-masing gitu kesannya ya. Nah, lu bisa dengan swap. Swap ini very simple ya. Misalkan lu pengen swap USDT misalkan ya, lu tinggal cari USDT. Misalkan per setiap hari Senin jam 7 pagi gue bangun langsung mau tukar misalkan 100 USDT gitu ya, pengen 100 USDT. Ya udah, lu tinggal klik aja gitu ya. Nah, ini lu nggak perlu lihat chart, nggak perlu pusing nanti ordernya kena atau enggak dan seterusnya ya. Nah, lagi-lagi ini cocok buat orang-orang yang mungkin masih cenderung newbie atau bener-bener nggak peduli sama chart. Gue pokoknya pengen akumulasi jangka panjang aja gitu. Gue cuma pengen akumulasi berkala setiap minggu, tiap bulan ya tergantung lo masing-masing lah ya. Nah, selanjutnya ya di CoinEx juga ada yang namanya apa? Simpelnya earning ya, di mana kita bisa mendapatkan bunga dari kripto yang kita hold ya. Kita ambil contoh di sini yang gila tuh XLM di sini ya. APY 7 hari. Ini jadi bukan 7 hari 549% ya, tapi APY-nya itu 549. Jadi setahun segitu ya. Ini di lock-nya 7 hari. Kalau kita lihat di sini ya gede juga sih sebenarnya ya untuk si XLM nih ya. Stellar Lumens. Sekarang nggak tahu masih banyak yang pakai nggak sih? USDT ini juga lumayan besar 5,9 atau dibulatkan 6%-an ya. FTM 0,63, BTC 0,45 dan seterusnya. Jadi buat lo yang sudah akumulasi nih misalkan ngikutin program ini ya. Lu udah dapetin 186 USDT ya. Udah akumulasi. Nah, daripada nganggur ya, itu si kriptonya mungkin lu pengen dia bisa ngasilin bunga lagi, ya bisa ikutin masuk ke ini ya, ke Financial CoinEx ya, di mana kita bisa mendapatkan bunga dari kripto yang kita sudah beli. Tentunya yang ada di sini saja ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk CoinEx ya. Jadi sekali lagi kita dalam masa-masa yang sebenarnya cukup menarik nih ya. Masa-masa tahun preparation atau persiapan. Sekarang gue baru ini nih, baru ada satu pengulangan yang bikin gue rada kepikir. Ini jangan-jangan ya salah satu pertanda lagi untuk kita mulai akumulasi lebih keras altcoins itu saat kita masuk ke tahun persiapan. Karena di tahun akumulasi itu yang biasanya outperform ya semua aset-aset cenderung Bitcoin ya. Ya lu bisa kerasa sendirilah. Waktu Bitcoin udah bottom, alts masih banyak yang lanjut ke bawah ya. Tetapi sekarang sudah sedikit berbeda nih ya. Bitcoin mulai apa ya kesannya ya, dibandingkan dengan alts mulai sedikit kehabisan bensin ya. Ya lu lihat sendirilah di sini ya. Boom ya, naiknya dengan luar biasa cepat. Ini kalau dari awal itu berarti kan di sini nih ya. Mana nih? Awal-awal. Ya aduh, ini kejauhan ya. Ya intinya Bitcoin dominance meningkat dengan cukup signifikan di 2023 ya. Naiknya gila lah ya. Tetapi ya seperti yang gue bilang tadi, salah satu penyebabnya adalah ya mungkin tahun preparation, dan yang kedua menurut gue adalah karena the Feds yang mulai menggeser stance mereka. Mereka bilang mereka akan kemungkinan besar melakukan QE. Nah, seperti yang gue udah bilang di DCWT ya, QE ya atau simpelnya money printing itu adalah salah satu penyebab utama dari Bitcoin dominance mulai turun. Ya bukan bikin BTC drop ya, bukan, tapi bikin Bitcoin dominance turun. Itu perbedaannya signifikan. Bitcoin dominance turun nggak berarti BTC itu drop secara harga dengan dolar. Tapi dia performanya jadi lebih jelek dibandingkan dengan alts. Karena alts ya seperti biasa ya, liquidity lebih tinggi. Alts yang lebih high risk, orang-orang jadi lebih tertarik untuk mengambil resiko itu. Gitu ya. Jadi lagi-lagi makanya kenapa gue bilang di tahun preparation ini cukup baik kalau kita pertimbangkan untuk mulai akumulasi alts ya, alts. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Sekali lagi ya, promo ini untuk para pengguna baru sebesar 196 USDT ya. Simple banget caranya, nggak bertele-tele ya. Lu store atau depo di sini 30 lebih dari 30 USDT bisa mendapatkan cashback 6 USDT. Yang spot trading tinggal ngikutin volumenya aja bisa mendapatkan 10, 20 bahkan sampai 60 USDT. Dan buat para trader futures juga ada ya. Tinggal ngikutin volumenya bisa mendapatkan 10, 20 sampai 60 USDT. Begitu ya.
Oke, jadi kurang lebih seperti itu update gua mengenai Bitcoin dominance dan peluang untuk kita mulai akumulasi di tahun preparation ini dan juga promo dari CoinEx. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.